Pemirsa, di hari ini, Senin di awal pekan ini juga akan ada IPO anggota baru dari Bursa Efek Indonesia yang melantai di pasar modal Indonesia hari ini tepat dengan hari ulang tahun ke-43 dari Bursa Efek Indonesia ataupun pasar modal. Langsung saja kita akan saksikan, ini adalah IPO dari PT Sumber Global Energy Tbk. Selamat menyaksikan. Atas nama seluruh karyawan dan direksi PT Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana saham PT Sumber Global Energy Tbk yang akan resmi menjadi perusahaan tercatat saham ke-35 di tahun 2020 dan menggenapkan total perusahaan tercatat sebanyak 699. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada PT Indo Capital Sekuritas dan PT Semesta Indovest Sekuritas selaku underwriter, dan kepada ibu dan bapak dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Dalam kondisi yang dinamis seperti saat ini, Bursa meminta kepada manajemen yang pertama adalah mengembangkan apa yang dimaksud dengan generative intelligence, sebuah kapabilitas di mana manajemen mampu melihat opportunities di tengah kondisi dan tantangan yang ada dengan meningkatkan inovasi dan kreativitas. Yang kedua tentunya kami meminta kepada jajaran direksi untuk menyusun resilient business plan, rencana strategi ke depan yang mampu mempertahankan sustainability dan going concern perusahaan. Yang ketiga adalah menjalankan kegiatan secara lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih profesional, sehingga corporate reputation dapat terjaga. Bursa akan selalu mensupport perseroan menjadi perusahaan yang bertumbuh dan memberikan shareholder value yang optimal bagi pemegang saham dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Akhir kata, semoga sukses menjadi bagian dari capital market ecosystem, memulai journey sebagai perusahaan yang naik kelas. Mari kita berkarya untuk Indonesia tercinta, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang berkat dari izinnya, hari ini kami PT Sumber Global Energy Tbk telah mendapat restu dari Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia. PT Sumber Global Energy Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas, energi terbaru dan terbarukan, serta pertambangan logam dan mineral tanah jarang atau rare earth di perusahaan anak. Akhir kata, terima kasih kami ucapkan kepada para penunjang profesi, karyawan dan staf PT Sumber Global Energy Tbk, serta semua pihak yang telah membantu proses IPO ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tuhan memberkati.
nabung saham seger. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Rizka Afriani. Beliau adalah pengamat pasar modal. Untuk membahas ini adalah anggota baru di Bursa Efek Indonesia. Di hari ulang tahun ke-43 pasar modal masih banyak emiten-emiten baru yang melantai sehingga menjadi pilihan yang beragam tentunya bagi masyarakat investor maupun traders. Ya, Ibu Rizka, sedikit tanggapan dengan IPO hari ini. Iya, untuk IPO hari ini saya melihat memang di ulang tahun pasar modal juga yang ke-43 ini dari baik dari emiten maupun calon emiten baru ini cukup beragam. Artinya adalah masyarakat itu semakin percaya sama pasar modal. Jadi kita walaupun di tengah pandemi tapi semangat untuk terus berinvestasi, apalagi kalau perusahaan sudah menjadi perusahaan terbuka kan tentunya ini menjadi suatu hal yang lebih baik juga untuk perusahaan dari hal sisi good corporate governance. Jadi merupakan suatu hal yang positif ketika tingginya appetite dari calon emiten untuk masuk ke pasar saham kita sendiri, Mas Bas. Dan semakin juga cukup variatif Indonesia, lebih tepatnya adalah IHSG. Kita lebih variatif dari tahun ke tahun, dari jumlah emiten, kemudian juga dari market cap kita juga semakin meningkat. Ini tentunya baik juga untuk perekonomian kita secara keseluruhan. Baik, tapi di satu sisi untuk masyarakat investor memang kan ada beberapa bagian yang menyukai saham-saham IPO. Nah, tanggapan Anda bagaimana dengan kondisi market yang fluktuatif seperti ini, saham-saham IPO juga masih terus diburu? Akankah ini mungkin bagi emiten-emiten ataupun mereka masyarakat investor yang suka dengan emiten seperti ini, apakah sebaiknya juga kita bisa mengikuti pasar atau follow the market saja untuk mengambil posisi di saham-saham IPO? Iya, jadi ini ada beberapa tipe investor. Ada investor yang suka dengan saham-saham IPO, kemudian juga ada investor yang hanya sebagai trader, dan kemudian juga hanya investor yang untuk mengelola saham-saham yang ada di LQ45 atau mungkin saham-saham lain untuk jangka panjang. Di sini saya melihat bahwa ketika investor lebih menyukai saham-saham IPO itu dikarenakan memang kalau kita perhatikan pada hari pertama atau hari pertama dan hari kedua itu biasanya saham-saham IPO mengalami auto reject atas. Ini yang menjadi menarik untuk investor mengambil saham-saham atau mengoleksi saham-saham IPO, karena untuk mendapatkan saham IPO sendiri itu juga tidak mudah. Mereka harus melakukan ada komunitasnya sendiri ya, pencinta IPO. Betul. Gitu. Pencinta IPO. Ibu Rizka, kita akan sedikit ulas dengan pembukaan market hari ini. Tadi sempat memang kita bahas ada peluang untuk mengalami rebound, tapi juga tekanannya masih terjadi, dan kita lihat indeks harga saham gabungan hari ini kita lihat kembali lagi melemah 0,07% di 5139. Anda melihat bagaimana di sepanjang perjalanan hari ini? Iya, untuk pelemahan yang terjadi hari ini memang masih cukup wajar. Jadi rally indeks ini kan masih cukup dihantui oleh tekanan-tekanan juga masih cukup banyak. Tapi saya melihat untuk hari ini potensi ke zona hijau juga masih memungkinkan, walaupun memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu tinggi seperti itu, Mas. Baik, itu dia. Berarti peluang masih wajar dengan tekanan yang terjadi dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Kita akan jeda dulu sebentar, Ibu Rizka dan pemirsa IDX Channel. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.